Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita mendengar nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para jamaah yang mulia, tentunya semua manusia secara fitrah ingin hidupnya bahagia, sejahtera, tentram, damai. Maka oleh karena itu tentunya juga secara fitrah manusia ini ingin dihindarkan dari kesulitan-kesulitan hidup. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan jalan bagaimana kita orang-orang yang beriman ini untuk supaya dijauhkan oleh Allah kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini dan tentu juga di akhirat, tapi yang konkret dulu adalah di dunia ini. Maka yang lalu kita sudah sampaikan bahwa penafsiran daripada ayat di surah As-Saffat di ayat 105 tentang kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih anak satu-satunya ketika sudah masuk masa remaja. Lalu walaupun itu berat, tapi karena kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, perintah itu tetap ditunaikan. Maka Allah katakan setelah itu, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi bukan kepada Ibrahim dan keluarganya saja, tapi kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka kami sungguh memberi balasan kepada mereka-mereka yang berbuat baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di ringkasannya kitab Umdatul Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir, itu disebutkan bahwa makna inna kadzalika najzil muhsinin adalah ai hakadza nasrifu amman ata'ana asyada'ida wal makariha wa naj'al lahum farajan wa makhraja. Demikianlah kami jauhkan dari setiap orang yang taat kepada kami, kata Allah, kesulitan-kesulitan hidup di dunia. Kalaupun ada kesulitan hidup yang menimpa, kami berikan jalan keluar dari kesulitan hidup itu. Kemudian disebutkan ayat lain yang sejalan dengan penafsiran ini adalah di surat At-Talaq, di ujung ayat 2 dan di ujung ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya dia taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Itulah makna takwa serendah-rendahnya. Maka siapa yang bertakwa, pasti Allah akan beri jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan hidupnya di dunia. Di ayat 4 di ujungnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan kehidupannya di dunia ini. Maka sejalan dengan ini jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Sahih Bukhari, ini hadis qudsi, pernyataannya Allah
tapi disampaikan dengan lisannya Nabi Muhammad. Apa kata Allah melalui lisannya Nabi Muhammad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Jadi di dunia ini ada orang yang menjadi wali Allah, orang yang sangat dicintai Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka orang yang memusuhi wali Allah ini, Allah mengumumkan perang melawan orang itu. Bagaimana untuk bisa sampai ke derajat waliullah? Yang pertama sekali langkahnya adalah kata Rasulullah, ini pernyataannya Allah melalui lisan Nabi, tidaklah seorang hambaku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai adalah dengan melakukan apa-apa yang aku wajibkan. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam mensyarah hadis ini mengatakan, apa-apa yang Allah wajibkan itu dua. Wajib untuk kita laksanakan, dua wajib untuk kita tinggalkan. Maka setiap kita harus memastikan ya bahwa kita apapun yang Allah wajib kita kerjakan, apapun yang Allah larang itu kita tinggalkan. Ini langkah pertama. Dan kalau ini sudah kita buat, berarti kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Tapi sampai ke wali Allah, yang doa kita, apa yang kita minta Allah akan kabulkan secara cash, itu harus naik ke tingkat kedua. Apa lanjutannya? Kata Allah melalui lisannya Nabi Muhammad, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Tidaklah seorang hamba itu terus dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sehingga aku mencintainya. Nah, kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran dia yang dia pakai untuk mendengar, mata yang dia pakai untuk melihat, kemudian tangan yang dia pakai untuk mengambil, kaki yang dia pakai untuk berjalan. Nah, ujung daripada hadis kursi ini adalah wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idhannahu. Jika dia minta sesuatu kepadaku, sungguh aku kabulkan yang dia minta. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan lindungi dia. Dengan syarat tadi dua. Pertama, pastikan dulu yang wajib-wajib Allah perintahkan kita kerjakan, yang wajib Allah minta kita tinggalkan, kita tinggalkan. Setelah itu perbanyak ibadah-ibadah sunat sampai Allah kemudian mencintai kita, baru kita akan menjadi orang yang makbul doa. Apa yang kita minta cash itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Ibnu Rajab Al-Hambali saya sebut Jami'ul Ulum wal Hikam, banyak diberikan contoh-contoh orang-orang yang makbul doa dari sahabat, dari tabi'in, dari salafus saleh, ya, karena tadi kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dua hal yang diminta oleh Allah tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.